Selamat malam, salam jumpa sahabat budaya dari ujung utara NKRI bersama RRI Tahuna. Pandemi COVID-19 mempengaruhi banyak sisi kehidupan. Salah satunya adalah pelaku usaha kecil menengah harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di masa pandemi yang diwarnai dengan ketakutan masyarakat akan tertular dengan virus corona. Belum lagi pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Seperti apa pelaku UMKM tetap bertahan di tengah pandemi? Kami mengajak Anda untuk mengikutinya dalam obrolan budaya malam hari ini. Acara ini bisa diikuti di RRI.net, rri.co.id, dan juga di Programa 1 RRI Tahuna. Pemirsa RRI.net, untuk membahas tentang pelaku UMKM tetap bertahan di tengah pandemi, kami sudah bersama juga dengan kedua narasumber yang hadir malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Angelina Abbas, ini selaku pelaku UMKM. Selamat malam. Selamat malam juga. Iya, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya? Sehat. Oke. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, Insinyur Sony Kapal MM. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Oke, salam sehat ya. Memang kita harus tetap dalam kondisi yang sehat untuk saat ini karena di tengah pandemi COVID-19. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Seperti apa pelaku UMKM tetap bertahan di tengah pandemi? Pemirsa RRI.net, saat ini kita akan ke Ci Angel. Ini selaku pelaku UMKM. Nah, Ci Angel sendiri berjualan di bidang apa ini, Ci? Saya berjualan di bidang kuliner ya. Ada makanan, ada kue, bakery. Baik, ada makanan, ada kue. Sejak tahun berapa itu, Ci? Sekitar 16 tahun. Jadi sekitar 16 tahun, cukup lama ya, Ci? Iya. Kemudian di ketika merintis usaha kuliner ini, jualannya apa, Ci? Jadi diawali dengan kue jualan pertama. Jadi kami punya outlet di depan supermarket Megaria. Kemudian merintis, kemudian membuat berkembang dengan menggunakan banyak peranan orang-orang yang biasanya di rumah, tapi dilibatkan mereka punya aktivitas, punya kelebihan untuk bikin kue. Jadi saya rekrut mereka, sehingga yang dulunya di Tahuna itu cuma jarang dapat kue, tetapi sejak 16 tahun lalu sejak saya berjualan outlet di depan supermarket Megaria, itu ada sekitar 40 ibu-ibu yang berjualan yang saya rekrut, sehingga mereka bisa menghasilkan. Dapat pendapatan juga dari pekerjaan tersebut. Iya. Kalau untuk saat ini, apakah masih tetap dengan kue, ataukah sudah mulai mengembangkan dengan kuliner-kuliner yang lain misalnya? Ya sudah berkembang ya, sudah dari kue berkembang ke kuliner. Kuliner apa saja itu? Saya jualan makanan, ada makanan itu ada mie C, tapi kami ngambil mie C ayam karena kebetulan kami punya kue, punya halal kan, jadi kami harus menjual mie C tapi dalam tidak non halal. Jadi mengikuti jualan kami, di mana kami dapat halal kan kue kami, jadi kami ikuti itu. Jadi bisa dikatakan ini mie ayam ya, Ci? Iya.
Oke. Dibuat dengan bahan baku ayam. Iya. Oke. Baik. Nah, untuk kita yang saat ini sudah di tengah pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, tahun 2020, seperti apa, Ci? Usaha kuliner apakah memang berjalan dengan baik atau mungkin ada hal-hal yang justru berbeda ketika saat pandemi seperti saat ini? Jadi memang jauh sekali perbedaannya. Jauh sekali. Jadi kalau dulu orang makan padat di tempat kami, tapi sejak pandemi itu kira-kira bulan Februari ya tahun lalu, itu memang sangat kami rasakan menurun drastis Omsetnya. Jadi kami berusaha bagaimanapun tetap bertahan. Iya. Cara maupun juga strategi yang dilakukan oleh Ci sendiri untuk agar supaya tetap bertahan seperti apa, Ci? Jadi dengan perkembangan zaman, khususnya teknologi, maka kami menggunakan teknologi media berupa media sosial ya. Kami coba iklan di media sosial. Promosi. Jadi ada di WA, ada di FB, di Instagram. Kami pakai media itu untuk iklan penjualan kami supaya tetap beroperasi, tetap berjalan usaha kami ini. Berarti bisa dikatakan ini secara online. Ya, jadi kami tetap ada yang datang juga dalam tapi sangat menurun. Tapi yang sekarang lebih kami utamakan yang online. Delivery berarti. Delivery. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu dengan teknologi yang cukup canggih, menggunakan juga media online untuk bertahan di tengah pandemi. Terus hasilnya seperti apa? Apakah memang tetap sama, tetap menurun, ataukah masih tetap eksis sampai saat ini dengan mungkin agak berlebih dari yang awal-awal corona? Karena ini sudah 1 tahun lebih ya corona, mungkin agak berbeda dengan penghasilannya dengan awal-awal corona. Jadi kalau bicara soal pendapatan, itu kembali ke pendapatan daerah ya, masyarakat. Jadi untuk sekarang kami tetap merasa kami stabil. Iya, stabil, tetap menjaga karena ada banyak upaya yang kami lakukan supaya tetap pendapatan kami stabil. Iya, jadi kami genjot dalam hal-hal berbagai macam variasi makanan, baru variasi kue-kue. Itu yang kami buat bertahan. Baik, tapi untuk rumah makannya masih tetap ya? Tetap buka. Masih tetap buka. Tapi memang tidak seperti sebelum pandemi COVID-19. Nah, untuk pekerja sendiri, karena pandemi COVID-19 kan berdampak tentunya dengan ekonomi seperti yang dikatakan tadi. Kalau untuk pekerja, apakah ada pengurangan pekerja ataukah justru tetap bertahan dengan pekerja-pekerja yang lama sebelum pandemi COVID-19? Untuk jumlah tenaga kerja itu berkurang. Iya, kalau dulu sebelum masa pandemik tenaga kerja ada 19 orang. Tapi setelah masa pandemik ini kami masih tetap bertahan di 9-10 orang. 9 sampai dengan 10 orang sampai saat ini. Oke. Masyarakat saat ini seperti yang dihimbau juga oleh pemerintah tetap menerapkan protokol kesehatan, harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker. Kalau di tempat usaha kulinernya Ci Angel seperti apa? Kira-kira untuk pembelinya? Pembelinya tetap kami lakukan, yaitu pertama-tama kami sediakan cuci tangan dulu di depan toko. Jadi sewaktu mereka masuk ada cuci tangan di situ. Kemudian kalau melakukan pembayaran kami sediakan disinfektan supaya kami semprot itu, dan harus paling utama menggunakan masker. Iya. Menggunakan masker berarti memang protokol untuk kesehatan tetap dilakukan di tengah pandemi, khususnya untuk usaha kuliner. Nah, untuk pegawai sendiri atau pekerja sendiri, karena ini sekali lagi di tengah pandemi COVID-19, pekerja-pekerja juga memang harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Di saat ini ketika mereka akan misalnya mengantar makanan
seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Ci Angel sendiri untuk para pekerja ini? Tetap lakukan protokol kesehatan, yaitu dalam waktu 3 jam masker diganti. Kemudian waktu datang cuci tangan. Itu. Kemudian kalau melakukan pembayaran, memberikan hasil pendapatan, kami sediakan disinfektan. Itu. Baik. Nah, ketika beralih ke bisnis online atau secara online untuk penjualannya ini sejak memang awal corona ini, Ci, ataukah di tahun 2021 ini? Karena awal corona kan tahun 2020. Apakah nanti di tahun 2021 atau memang sudah sejak awal corona? Sejak awal corona. Sejak awal Cuman tahun lebih 2020. lebih menonjol di tahun 2021 lebih, karena masyarakat juga sudah ada ketakutan ya kalau mau berbelanja langsung, lebih menjaga kesehatan, jadi lebih banyak tahun 2021 ini kami genjot untuk online. Jadi nanti tahun 2021 baru lebih dikembangkan lagi untuk promosinya mungkin ya dari media sosial. Ketika beradaptasi dengan online ini sendiri, apakah agak sulit atau seperti apa? Ada juga mengalami kesulitan. Kesulitannya di mana? Kesulitan ketika signal. Ya, karena kita memang di daerah perbatasan yang memang seringkali gangguan jaringan. Jadi kalau pesan minta cepat diantar, kami balas belum. Mereka pikir sudah jalan, ternyata belum jalan. Kadang sudah jalan mereka batalin. Jadi suka duka berjualan online. Serba sulit juga ya. Ada yang mungkin pesan dari jam 7, tetapi karena memang gangguan jaringan nanti masuk DP SMS jam 8, jam 9 atau masuk DPWA jam 10. Jadi memang agak telat juga untuk pengantaran makanan. Baik. Nah, ketika menghadapi hal-hal seperti itu apa yang Ci lakukan? Kalau kami ada rasa kami masalah untuk menjamin kepercayaan, tetap yang paling utama kami minta maaf ya kepada customer. Tetap kami minta maaf umpamanya ada keterlambatan atau ada diskomunikasi dengan signal ini, kami paling utama kami minta maaf karena kan kami tetap menjaga relasi sebagai customer, biar langganan tetap nyaman, tetap baik, jadi nggak marah-marah. Iya. Itu mungkin kurirnya kalau sudah sampai di rumah kong bilang sudah josunya jadi sudah dimakan malam atau bagaimana memang. Iya, kebanyakan itu. Oke, jadi tetap kurirnya dengan sepenuh hati, tetap ramah walaupun akan kembali dengan penuh kekecewaan. Mungkin Ci akan mau apa sedikit, tapi yang pasti memang tetap berusaha dan berupaya di tengah pandemi, usaha kuliner tetap berjalan dengan baik dan juga lancar walaupun memang penghasilan tidak seperti yang lalu sebelum pandemi COVID-19. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Nah, berbicara tentang UMKM tentunya berkaitan juga dengan instansi terkait. Di sini sudah ada Pak Sony Kapal selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menanggapi hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Angelina. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama tentu apresiasi untuk Ibu Angel yang luar biasa. Kalau dihitung-hitung 16 tahun berarti memang jauh sebelumnya
sudah mulai merintis, dan ketika dalam perjalanan di tahun 2020 mulai mengalami apa yang sedang kita hadapi semua di seluruh dunia ini, pandemi ini mempengaruhi dari kinerjanya C-Angel bersama seluruh teman-temannya yang bekerja, dan tetapi justru C-Angel mengakui bahwa di tengah-tengah pandemi ini dia bertahan dan bahkan terus melangkah. Walaupun sudah dikatakan tadi ada naik turunnya, ada hal-hal yang mengagetkan, mengecewakan, tapi ternyata jalan terus. Jadi untuk pengalaman seperti ini bagi kami, memang dalam perjalanan di negara ini bahkan di seluruh dunia juga. Tahun 1998 terjadi krisis moneter yang hebat tahun itu, sampai berpengaruh pada krisis yang lain-lain yang berpengaruh baik di Indonesia. Dan banyak usaha yang tutup, usaha-usaha menengah besar itu tutup, dan para karyawannya pada pulang ke tempatnya masing-masing, dan justru tumbuh seperti jamur di musim hujan adalah usaha mikro dan kecil ini yang merintis lagi usaha yang baru. Usaha rumahan ini ya? Usaha rumahan, jadi industri rumah, kemudian mereka berkelompok-kelompok, bergrup-grup atau kelompok, kalau dibilang kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok industri, kelompok usaha bersama, ya seperti itu. Atau perorangan, atau juga corporate yang lebih besar lagi. Jadi macam-macam, tergantung tipikalnya, tergantung tujuannya. Kalau usaha dari sendiri ini masuk di usaha apa ini? Mikro, kecil, ataukah menengah? Mungkin kami kalau dari sisi jumlah omsetnya maupun asetnya itu kalau kami lihat itu masih dalam usaha kecil. Tetapi optimisnya itu besar, semangatnya besar. Ya, semangatnya besar. Kalau usaha kecil seperti ini omsetnya per tahun berapa sebenarnya, atau targetnya seperti apa sehingga bisa dikatakan bahwa ini usaha mikro, ini usaha kecil, atau ini usaha menengah? Iya, klasifikasi menurut undang-undang daripada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau usaha mikro modalnya masih di bawah 50 juta. Omsetnya masih di bawah 300 juta per tahun. Kemudian dia naik satu kelasnya lagi atau level up-nya satu tingkat adalah usaha kecil. Modalnya sudah lebih dari 50 juta tapi tidak sampai 500 juta. Kemudian omsetnya juga sudah 500 juta masih kurang. 300 juta bisa sampai 1 miliar. Jadi itu kategori kecil, sehingga untuk Ibu Angel ada di kategori itu udah rasa-rasa sendiri seperti apa, kan tahu menghitung. Tapi seperti itu. Jadi lanjut, ketika juga tahun 2020 kita juga semua mengalami hal yang begitu luar biasa, sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bersosial, semua mengalami semua tidak daripada kondisi yang normal, sehingga kita semua harus menyesuaikan, dan inilah yang kami boleh katakan sebagai proses transformasi. Jadi transformasi lifestyle, transformasi berusaha. Nah, dalam arti di sini mengapa bilang transformasi berusaha? Kalau ada pandemi seperti ini, bukan berarti kita batasi tidak boleh berusaha, tidak. Kami tetap mendorong, kami tetap motivasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, semua tetap melakukan usaha, namun dengan mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Jadi dalam produksi tetaplah memakai masker, karena ini memang sudah syarat, karena yang paling utama itu droplet ini yang sehingga harus pakai masker, pakai sarung tangan atau cuci tangan, kemudian prosesnya yang lain-lain kita juga harus tahu orang ini sehat apa enggak. Kalau tidak sehat harus diistirahatkan dulu, disembuhkan dulu. Nanti menular pada orang yang lebih banyak, malah akhirnya tidak produktif. Jadi itu yang perlu sekali kita jaga. Dan satu lagi, interaksi sosial benar-benar terkendali. Ini ya, kita sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, tapi interaksi ini yang masih istilahnya masih membabi buta. Nah, interaksi ini kita berkerumun tetap, atau kita seperti itulah yang Ibu Angel tadi katakan, dia harus menutup dan menjauhkan sedikit jarak kursi, itu juga tepat karena memang harus seperti itu. Dengan demikian semua lifestyle kita yang harus kita jalani
tetapi tetap harus produktif. Memang kita bersyukur di Sangihe ini kita masih melihat bahwa banyaknya hasil ikan, hasil pertanian juga yang juga ada peningkatan. Orang bekerja di situ, jadi digenjot di situ. Nah, sekarang pemasaran, karena ini mengurangi kontak, itulah yang tadi dikatakan dengan model digitalisasi. Jadi semua orang mulai mengenal namanya ATM, mengenal nomor rekening, SMS banking, dan juga memesan dengan SMS aja, link aja, apalagi namanya banyak. Itu pokoknya e-commerce ini menjadi model untuk gaya sekarang. Ya, boleh saya tambahkan lagi di sini bahwa kita ini mungkin sama kita ya. Kita adalah di generasi X. Jadi generasi ada 4 babakan. Generasi baby boom yang sebelumnya itu lahir sebelum tahun 1965. Kemudian kita sebelum tahun 1976. Jadi kita ada di generasi X. Generasi yang banyak mengalami perkembangan pesat tentang televisi, film, internet, dan digital lainnya. Ini kan kayaknya tanya ke Ibu Angel, sudah mulai ngerti kan? Internet sudah tahu karena memang belajar. Jadi memang dalam kondisi seperti ini sambil berusaha kita belajar terus, mengejar itu. Sesudah kita itu ada nama generasi net. Ini generasi yang lebih hebat lagi, lebih sangat memahami, dan bahkan yang terakhir adalah generasi generasi next, generasi Z itu generasi yang memang sudah luar biasa, sudah bisa loncat dari revolusi industri 4.0, sekarang sudah mau revolusi industri 5.0, bahkan di Jepang itu udah mulai ke 6.0, jadi luar biasa. Sudah lebih berkembang. Ya. Jadi anak-anak ini yang kalau kita bercanda dengan mereka, coba bikin ini, cepat sekali mereka bisa, dan itu kita dorong. Dan anak-anak muda sekarang ada juga yang banyak yang mulai bermunculan untuk melakukan usaha. Ini sesuatu yang sangat positif. Kami mendorong sekali mereka. Ya, kalau bantuan pemerintah memang terbatas, bantuan modal, bantuan barang atau alat produksi. Tetapi yang kami mau genjot di sini semangatnya dulu. Ketika mereka bersemangat luar biasa, kalau untuk mendorong, memajukan, mendampingi, meningkatkan akan lebih mudah lagi. Ini kira. Kalau misalnya ada modal misalnya terus tidak ada usaha misalnya atau langsung patah semangat, pasti tidak akan lanjut usahanya. Ya pasti, ya, karena pasti. Uang yang ada padanya juga kan setiap hari harus butuh makan, butuh pangan, butuh, baru dia membeli pulsa aja sudah berapa duit. Jadi kalau tidak berusaha juga kan habis. Iya betul. Kalau tidak diputar-putar. Jadi itu jiwa kewirausahaan, semangat berusaha, walaupun pandemi ini harus kita genjot terus. Namun demikian tetaplah patuh pada apa yang namanya pemerintah sudah tonjolkan. Jangan merasa tidak percaya lagi ada ini wabah ini, ada pandemi ini. Harus betul-betul kita hayati, kita dalami, kita selami, kemudian diajak semua pihak, baik itu pelaku usaha, pembeli, dan masyarakat umum yang mendampingi apa semua. Mari kita buka hati, buka pikiran kita, buka niatan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kalau misalnya ini kita di tengah pandemi COVID-19, Pak Sony, terus juga seperti Ci Angel tadi memang berpengaruh dari segi omset, kemudian juga tentunya penghasilan yang didapat di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada bantuan misalnya untuk usaha-usaha kuliner seperti ini? Ya baik, terima kasih. Bantuan pemerintah memang diprioritaskan pertama untuk mereka yang benar-benar kebilang terdampak, semua terdampak. Makanya prioritas kepada usaha mikro. Itu kami mendata sejak tahun lalu, tahun 2020 mereka didata, diusulkan. Jadi cara mereka mendaftar harus membawa KTP. Karena dengan KTP di situ harus ada nomor induk KTP. Jadi dengan cara ini sudah pasti kita mau tinggal di seluruh Indonesia ini, nomor induk KTP, nomor induk kependudukannya tetap cuma 1, tidak bisa menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian
supaya kita terkoordinasi bagus dan cara-cara pengawasan kita juga sampai ke lini yang paling depan adalah harus ada surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa, kepala kampung, atau kalau di Sangihe kita bilang opolao, dan juga camat. Kemudian sertakan pula foto usahanya, jangan sampai usaha orang yang difoto, betul. harus usaha sendiri dengan orangnya. Kemudian didaftar di dinas koperasi. Jadi dari kami mengusulkannya lewat provinsi, dinas provinsi dan ke Kementerian Koperasi RI. Setelah menunggu kemudian keluarlah surat keputusan yang mana disetujui. Nah, mereka juga menyertakan nomor handphone. Jadi walaupun mereka usaha mikro apa, pokoknya syarat utama ada punya nomor handphone. Dari sini sudah terlihat bahwa digitalisasi itu sudah sampai kepada mereka yang di bawah ini. Mereka sudah mulai terbiasa dengan informasi elektronik, dengan cara elektronik ini. Karena ketika mereka namanya keluar dari kementerian, pihak Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang menjadi bank penyalur akan menelepon mereka atau SMS, silahkan datang ke bank untuk mengurus. Dengan demikian mereka juga mengenal lembaga keuangan begini. Kalau ngurus keuangan di bank, mereka juga dengan seninya ada edukasi. Uangnya aman, mereka juga jadi tahu cara mengurus dan untuk komunikasi juga lewat handphone. Ya. Baik, kalau ke Cianjur sendiri kira-kira bantuannya seperti apa? Ya. Apakah mungkin ada uangnya ataukah dari segi pendampingan? Yang pertama yang namanya bantuan wirausaha, itu tiap pengusaha bisa dapat 7 juta rupiah. Tetapi setelah waktu untuk pendaftaran memang sudah selesai, sehingga tidak sempat, dan memang syarat-syaratnya minimal pendidikan SMP, harus menyertakan ijazah, punya sertifikat mengikuti kursus untuk baik kursus kuliner, kursus yang untuk skillnya, menambah skill, kursus pertanian boleh, kursus perikanan boleh, kursus keuangan atau kursus-kursus yang lain itu harus ada. Dan usianya di bawah 45 tahun, udah lewat ya. Oh 43 masih boleh. Oh masih bisa. Iya. Jadi memang ada pembatasan umur, tapi juga pembatasan waktu, sehingga untuk kita sempat mengurus ada beberapa yang bisa. Memang sayang banyak juga yang kita perlu bantu, namun tidak memenuhi syarat seperti tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat kursus. Memang inilah yang harus menjadi PR di masa mendatang, supaya kita akan membuat pelatihan, semua kita sesuaikan juga dengan memang program ini program prioritas. Hanya saja menunggu penganggarannya yang masih harus kita sesuaikan, karena kita juga tahu masa pandemi seperti ini dengan pembatasan omset yang berkurang, otomatis pajak juga berkurang. Sehingga untuk menyusun program kita juga harus adanya penyesuaian, tapi kita berharap tahun-tahun yang akan datang semua boleh diatasi. Kita akan memberi banyak pelatihan supaya UKM-UKM ini tetap kita berdayakan. Ya. Adakah aturan-aturan tentunya yang mengatur tentang industri rumah tangga? Kalau untuk baik industri rumah tangga maupun usaha mikro sebenarnya sama saja. Tetapi memang dari sisi ini menyangkut institusi kami ya, dengan ada dinas perindustrian perdagangan, memang kita dibatasi oleh 2 undang-undang. Undang-undang perindustrian itu yang mengatur tentang industri rumah tangga, industri kecil. Kalau kita undang-undang UMKM itulah kita ada di situ. Namun kita tetap dalam penguatan kelembagaan itu, artinya usaha mikro, kecil dan menengah, corporate itu kita bisa menguatkan kelembagaan mereka lewat pendampingan pelatihan, kursus ataupun ngobrol seperti ini juga kan ada edukasi di dalam. Sementara untuk teknis industri mau buat kue apa itu bimbingan dari dinas Perindak. Jadi kami dibedakan di situ, tapi sebenarnya sama. Kita bekerja untuk mau membuat orang banyak itu semakin meningkat keterampilannya, usahanya maju, tentu saja berimbas
kesejahteraan masyarakat meningkat. Oke, baik. Oke, nah untuk saat ini memang untuk industri rumah tangga sendiri sudah melakukan penjualan secara online. Adakah misalnya aturan-aturan khusus untuk mengatur penjualan secara online ini? Ya baik, yang pertama yang penting itu niatan. Kedua, cara kita menggunakan gadget ini tentu saja IT sudah berjalan. Jadi undang-undang IT juga harus kita patuhi. Tentu saja kalau mau berjualan, kalau mau biasanya kan mau promosi ya, itu memang bisa sengit itu orang melakukan promosi, bisa sengit itu. Tetapi itulah undang-undang mengatur supaya jangan sampai gontok-gontokan gara-gara promosi lewat online ini. Semua, makanya kami meminta semua tetap santun. Jangan mau naikkan produk kita, menjatuhkan produk orang lain, ini bisa kena undang-undang. Kan sudah ada undang-undang tentang itu. Jadi semua kita diberi kebebasan untuk berekspresi, berkarya, tetapi itu tetap ada batasan lewat aturan-aturan. Demikian. Baik, jadi memang ada aturannya walaupun secara online, tetapi memang ada aturannya. Pemirsa RRI Net, seperti apa tanggapan masyarakat terkait penjualan secara online? Kita ikuti tanggapan masyarakat berikut ini. Ya, mengenai belanja online, sampai dengan saat ini memang saya belum pernah melakukan belanja online. Kekhawatiran saya ketika untuk belanja online ini jangan sampai ketika kita sudah mentransfer uang lalu barangnya mungkin tidak dikirim, bukan karena mungkin kelalaian daripada mereka atau bisa saja salah sasaran. Sampai dengan saat ini memang saya sedikit khawatir dengan belanja online. Di samping itu memang saya tidak tahu dan belum pernah melakukan hal itu. Dengan belanja online ini, terutama di saat-saat pandemi ini yang semakin memprihatinkan, dan supaya kita tidak bersentuhan dengan orang lain atau menuju kerumunan, jadi saya memanfaatkan belanja online ini untuk kebutuhan hidup akhir-akhir ini. Tapi saya juga begitu masuk ke situs online dan melihat barang-barang itu bagus-bagus, dan saya coba untuk order, tapi ternyata apa yang saya lihat di situs belanja online itu dengan ketiga barang itu sampai kemari dan saya pegang, ternyata ada banyak yang tidak sesuai dengan apa yang saya lihat di situs itu belanja online itu, dan ternyata kualitas mutu dan barang-barang itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang saya lihat setelah saya pegang, dengan apa yang saya saksikan di situs itu. Masa pandemi begini, sekarang apa-apa sulit. Contohnya orang mau beli baju, mesti orang pergi ke toko lagi, apalagi di masa pandemi begini, banyak toko-toko yang tutup. Jadi kita lebih ke pesan online sih, berupa pesan baju, tas, sepatu, tinggal pesan, telepon, dorang antar tuh barang, tuh kurir antar di rumah. Jadi lebih ke agak mudah sih menurut kita. Begitu lagi soal mau pesan makanan. Biasa kita mau pesan makanan itu tengah-tengah malam. Sekarang itu sebelum jam 8 rumah makan sudah tutup. Jadi mau bagaimana? Pesan online loh, pesan, dorang antar, orang bayar, dan hemat biaya, hemat waktu lagi. Sudah, gampang. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah.
Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pemirsa RRI Net, tadi kita sudah menyaksikan video tanggapan masyarakat terkait dengan penjualan secara online. Kita ke C-Angel dulu. Ada masyarakat yang kurang puas karena memang produk yang tidak sesuai harapan saat diterima. Seperti apa menjaga agar produk yang ditampilkan atau yang diiklankan, yang dipromosikan melalui media sosial ini sesuai dengan yang diterima pelanggan? Ya, jadi kalau kita udah tadi lihat ya tanggapan masyarakat, ada yang senang, ada yang kecewa. Jadi karena tidak sesuai dengan harapan. Jadi biasanya yang tidak sesuai ini waktu diupload itu foto makanan menggiurkan. Jadi warna kecap atau kayak mie goreng itu lezat sekali ya. Tapi lengkap. Setelah datang kusam. Jadi memang masyarakat banyak kecewa di situ. Jadi cara kami menyiasati kalau ada hal-hal seperti itu, kami foto sesuai dengan apa yang memang. Jadi kalau dari pihak kami ya, Angelica Bakeri atau Resto, itu kalau mau upload foto ya sesuai dengan apa yang kami masak. Jadi tidak mengambil, mencomot. Iya. Karena biasanya memang ada pengalaman, ada yang mengambil dari misalnya dari media YouTube, lain mungkin atau gambar dari Google untuk dipasang di promosi tersebut, promosi makanan. Dan ketika hasilnya memang tidak memuaskan, agak mengecewakan. Apalagi kalau semua makan ke situ. Tapi tidak sesuai dengan gambar. Kalau dari segi rasa? Segi rasa tetap masing-masing penjual punya cita rasa masing-masing ya, tergantung pembeli mau cocok di mana. Saya rasa itu kami tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kami punya chef. Jadi itu chef kami punya masakan, kami coba, kami rasa itu yang terbaik. Tapi relatif kan ini persoalan rasa, tidak satu kalau yang di A mungkin enak, tapi di B dia rasa kurang enak, di B ini yang enak, di A ini kurang enak. Jadi tetap itu soal rasa kembali ke masing-masing konsumen ya. Pernahkah ada komplain misalnya dari yang delivery misalnya ada yang komplain, aduh bagaimana ini Ci DP makanan atau misalnya dari segi rasa, atau mungkin dari DP tampilan kah, atau mungkin dari segi pengantaran, adakah yang pernah komplain langsung datang ke Angelica Resto ini? Ada juga, ada yang komplain misalnya kalau makanan itu biasanya agak bergaram atau tawar. Biasanya kalau teman-teman sudah jadi pelanggan, mereka karena suka kami tahu, jadi mereka sering menelpon, Ci, ini makanan agak bergaram. Dan yang kami lakukan adalah kami berusaha mengganti. Jadi kami ganti, selama itu customer komplain, kami ganti. Untuk usaha kami ganti itu. Jadi kalau misalnya bergaram, atau juga ada hal-hal yang dirasakan
mungkin merugikan dari konsumen itu sendiri langsung diganti oleh Iya, C-Angel. selama mereka komplain. Kalau mereka tidak Cuma komplain, bawa diam itu yang kami tidak tahu. Iya, itu. Mungkin cuma dipendam. Ya jadi komplain. Kalau ada yang rasa kurang komplain biar dapat ganti. Oke. Iya. Sebentar mau coba pesan kalau Bagara mau saya pulang-pulang. Oke. Baik, kita ke Pak Sony Kapal melihat video tanggapan masyarakat tadi seperti apa, Pak Sony? Baik, terima kasih. Kita sudah dalam situasi marketing. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita ada di situ. Dan memang diakui banyak juga yang masih belum sampai ke situ. Bahkan mengenal handphone aja belum, bahkan masih salah-salah atau memang sama sekali salah pencet malah akhirnya bentrok karena salah pencet. Atau di sini kan dengan teknologi atau dengan e-marketing ini kan pasti teknologi informasi komunikasi menjadi nomor 1. Nah, dengan marketing ini atau e-commerce ini kita mulai dengan kesepakatan penjual pembeli, dia akan menyebar informasi bentuk produk, warna produk, rasa produk dan seterusnya. Kemudian yang pembeli akan memesan, saya memesan yang rasanya ini, bentuknya ini, ukurannya begini. Memang saya pernah lihat ketika muncul tidak pada standar sesuai yang disepakati itu memang kembali ya. Yang produsen terima lagi. Ini bagus sekali kalau seperti yang Ibu Angel tadi mengaku kalau ada seperti itu yang dia siap mengganti. Namun juga bukan berarti konsumen mau jadikan alasan padahal sebenarnya udah benar sudah. Karena itu dengan kesepakatan ini kan kita sudah diatur oleh aturan undang-undang bahwa perjanjian atau apa namanya baik mau pesan, mau beli atau membayar semua sudah sesuai dengan informasi yang dikatakan tadi. Betul, karena ada juga pelanggan yang modus, Kang. Iya. Yang mau pura-pura saja. Iya, pura-pura saja padahal rasa tambah sebenarnya. Kalau mereka tidak perlu kita apresiasi tapi cuma diminta sadarlah untuk supaya jangan seperti itu. Tapi ketika ada yang mengatakan sangat puas, tentu kami sangat berterima kasih bahwa dalam situasi ini mereka senang. Kan dengan cara informasi sudah dapat dulu, memesan aja dari rumah saja, barangnya terima di muka pintu, ya, itu dia. Tidak perlu keluar, dan ini sangat membantu untuk di rumah aja atau jangan terjadi kontak, bahkan kita tidak sempat bertemu, tidak sempat kontak, taruh aja di meja itu, ini uangnya di situ, atau uangnya digital juga, kita bayar lewat SMS banking. Ya lewat ATM kita gesek langsung paling nyaman kan SMS banking supaya tidak kemana-mana. Jadi terima kasih masyarakat yang sudah menggunakan. Bagi yang belum tahu tetaplah belajar, jangan kecewa dan jangan putus asa. Terus kita belajar. Hidup ini belajar terus, long life education. Karena seperti yang Bapak katakan tadi sebelumnya, kalau anak-anak memang luar biasa dorang teknologi, mau belajar dorang langsung. Biasanya orang-orang tua pun harus belajar ke mereka untuk teknologi itu sendiri karena banyak yang masih belum paham dengan teknologi ini. Baik, ya kita masih ke C-Angel. Adakah edukasi khusus untuk petugas delivery, petugas yang mengantar makanan agar tetap bisa menjamin kepercayaan dengan pelanggan, khususnya tetap menerapkan protokol kesehatan saat mengantar produk makanan atau kuliner tersebut? Jadi yang kami ajarkan kepada kurir kami yang untuk delivery ini, itu pertama paling penting selalu menggunakan masker. Ya, masker pertama jangan dilepas pada saat berpergian sehingga dia mengikuti protokol kesehatan. Sewaktu mendatangi rumah konsumen, paling utama kami suruh dia lihat kalau ada cuci tangan. Tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan. Kalau ada tempat cuci tangan, dia harus cuci tangan dulu. Kemudian biasanya banyak rumah yang kami kurir ini datangi biasanya terkunci. Jadi nanti baku telepon atau kasih tahu, oh sudah di depan atau di depan rumah baru telepon. Iya, telepon kasih tahu. Dan biasanya ya itu seperti Pak Sony katakan bilang
kadang tidak bersentuhan, cuma taruh di meja. Uangnya biasanya pakai via SMS banking, karena memang masyarakat sudah pintar sekarang menggunakan SMS banking. Kebanyakan kalau di tempat kami lebih kebanyakan pakai transfer. Pakai transfer luar biasa. Yang kemarin-kemarin memang ada cash, tapi setelah sudah 2 bulan berjalan ini hampir berubah. Jadi sudah 60% customer itu menggunakan SMS banking, jadi sudah transfer. Tidak ada memang sentuhan sama sekali. Tidak, iya. Kalau dropet kita sudah menggunakan masker. Iya. Jadi memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Sahabat budaya, kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara obrolan budaya pada malam hari ini. Saatnya closing statement tentunya. Yang pertama silakan Ci Angel. Jadi pertama-tama yang kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi corona ini, para pengusaha kuliner tetap bersemangat, jangan pernah patah semangat ya, tetap jangan ada menyerah. Usaha, jangan menyerah, karena semakin memperbaiki kualitas usaha, umpamanya kue atau makanan, update terus makanan yang lagi kekinian, itu juga perlu di masa-masa pandemik ini, karena masyarakat sudah lebih pintar untuk menonton YouTube atau apa, semua suguhan ada makanan yang baru. Jadi sebagai pengusaha kuliner itu harus update terus makanan yang model terbaru, informasi itu membuat usaha itu juga bertahan. Karena kalau mau jadul-jadul susah juga. Jadi harus update yang terbaru terus. Tetap utamanya dengan masa ini yang semakin mewabah, menjaga protokol kesehatan itu paling penting. Gitu. Ya, silakan Pak Sony. Baik, terima kasih. Di masa-masa seperti sekarang ini kita akan belajar terus dan belajar memahami transformasi kehidupan kita, yang gaya hidup kita, tata kerja kita, supaya kita tetap produktif walaupun masa pandemi, namun juga tetap sehat, supaya kalau dengan sehat produktif kita juga akan tetap terjaga. Jadi sekali lagi, e-marketing, e-commerce ini menjadi bagian penting dari semua elemen masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Tetaplah berdoa, tetap sehat, tetap memohon supaya pandemi ini berlalu, namun kehidupan kita juga tetap terjaga dengan baik. Tetap patuhi protokol. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah bersama di malam hari ini dalam acara obrolan budaya. Terima kasih Ci Angel Abbas, terima kasih juga untuk Pak Sony Kapal yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan penjualan secara online ya di tengah pandemi COVID-19. Untuk edisi hari ini 25 Juli 2021. Ya, sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Tentunya tetap sehat ya, salam sehat dan juga salam tangguh ini sebenarnya, agar supaya bisa melaksanakan aktivitas tentunya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan sahabat budaya, menjaga roda ekonomi tetap berputar menjadi harapan semua orang. Memulai hal baru memang tidak mudah, tapi sukses bisa kita raih ketika kita terus melakukan inovasi. Tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita capai, dan berusaha menaklukkan setiap tantangan yang datang kepada kita. Dan yang paling penting, menjadi kewajiban kita bersama di tengah pandemi COVID-19, tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian obrolan budaya produksi RRI Tahuna, sampai jumpa.